warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nugrohos Channel. Kali ini tidak membahas radio seperti biasanya. Radio kita sudah bahas beberapa, Sony, Exadata, ataupun beberapa yang lain. Kali ini kita membahas gadget yang kemarin-kemarin dipakai untuk merekam kegiatan kita. Ya, ini sekarang sudah ada di hadapan kita sebuah gadget ya, gawai, bahasa Indonesia yang bakunya adalah sebuah gawai merek Vivo tipe T1 5G 5G. Nah, sayangnya karena memang belum banyak daerah yang tercover 5G. Di daerah tempat kami tinggal sekarang baru 4+, jadi belum 5G. Oke, ya, ini sebenarnya sudah dibeli beberapa waktu, udah mungkin 3 bulan terakhir sudah dipakai. Vivo ini biasanya dikenal dengan kameranya yang tajam. Nah, namun kali ini dia jual tipe yang berbeda, pasarkan yang tipe yang mungkin boleh dibilang ini baru karena biasanya V, Y gitu ya. Sekarang dia mengeluarkan tipe T. Jadi ada dua jenis, ada T1 Pro 5G, ada yang T1 saja. Jadi ada yang Pro, ada yang biasa. Yang biasa ini sebenarnya udah cukup canggih juga ya. Ya, untuk ukuran saya lah, ini sudah cukup canggih. Dimana kalau bisa kita lihat dari kotak, belum ada ya. Oke, nah ini kotak nih, putih warnanya, ukurannya standar lah. Di sini menurut keterangan dari kotaknya sendiri, CPU-nya adalah Dimensity 810 5G prosesor. Ini sebenarnya MediaTek ya, tapi yang generasi belakangan. Kameranya nggak main-main ya, 50 megapiksel main kamera. Baterainya juga lumayan besar, 5000 miliampere hour ya, masif ya dibilangnya ya. Nah, di sini dibilang nih, Vivo tipenya di sini walaupun dibilang di kotak ini ditulis T1 5G, sebenarnya dari sisi pabrikan ditulis di sini adalah V2157. Keluaran di sini diakui sebagai produk Indonesia, dibuat oleh dan seterusnya ya. Nah, ketika dikeluarkan sebenarnya Vivo jenis ini ada dua warna. Ada yang Rainbow Fantasy, ada yang warna black. Oke, sekarang kita buka jerohannya karena udah dibuka juga sebenarnya sih. Jadi ini tinggal ya unboxing yang sudah terpakai. Nah, ini dalam kotaknya ada ini ya, lumayan untuk jadi pakai jaket biar nggak kedinginan, nggak gampang gores-gores, nggak lecet-lecet. Ini kameranya sendiri sudah ada baterai lengkap karena baterainya inside, nggak model lama baterainya. Nah, untuk ini HP-nya, kemudian di dalam kotak ini ada apa aja? Menurut keterangannya di dalamnya ada ponsel 1, pengisi dayanya ada. Oke, ini pengisi daya. Kemudian ada kabel USB, sayangnya saya cari-cari yang asli nggak ada. Ini akhirnya entah dibawa keluarga yang lain, kita pakaikan kabel. Yang jelas dia Type C, lihat, Type C. Oke. Lalu ada case pelindung yang tadi sudah ditunjukin nih, case pelindung. Lalu ejector, nah dapat ejectornya ya. Ejector, susah benar. Nah ini ejector. Biasalah, paperclip juga bisa sih sebenarnya, cuman dikasih ini nomor-nomornya. Oke, kita simpan. Ini garansi dan petunjuk yang sederhana sekali, cuma begini aja. Nah, gini ya tuh. Oke, nah ini dia sederhana banget. Dokumentasinya cuman 2 jenis, kartu garansi dan buku panduan penggunaan ringkas. Yang lainnya lihat aja sendiri. Dengan cara apa? Klik aja, nanti dia hidup, udah ngikutin petunjuk selanjutnya. Bahkan mengcopy dari HP lain pun yang mungkin sejenis atau Android masih bisa. Ya, sekarang kita lihat
ininya sendiri, pesawatnya sendiri. Ini udah nyala ya, udah saya konfigurasi lengkap. Di sini bentuknya masih ada drop, water drop ya untuk kameranya, untuk kamera depan. Sisi depannya cuman itu, yang lainnya virtual. Ada panah balik, ada memotong kegiatan dan kemudian menutup begini gitu misalnya ya. Nah, ini dikonfigurasi tentu ya biar sesuai kebutuhan. Depan tampak depannya begini, tampak sampingnya adalah begini, dimana ini adalah volume atas, volume up, bawah volume down. Kemudian ini adalah tombol on off, tapi dia bisa sensor. Jadi pakai jari itu kita bisa membuat satu buat bukanya pakai sensor jari. Ini bagian samping kanan ya. Atasnya ada lubang, ini mungkin seperti giroskop ya, untuk biar penentunya, dan mikrofon yang pasti. Sama saya kira ini ejector. Ini satu lubang, ini ejector, ini mungkin sensor ya. Nah, ini ditekan, kita coba dulu untuk ngelihat isinya apa sih. Nah, di sini menurut keterangannya ini adalah, kita lihat dulu aja lah. Oke. Ya, sudah terbuka, kita tarik dengan ejektornya tadi. Ya. Oke, kita lihat, perhatikan. Ternyata cuma 2. Jadi satu berfungsi sebagai flash atau kartu, satunya lagi sebagai SIM. Namun kalau mau dual SIM berarti memorinya terpaksa dilepas. Namun sebenarnya nggak masalah, karena T1 5G yang ini itu kapasitasnya cukup besar, 128 GB. Nah, jadi ini cukup besar dengan RAM-nya 4 GB. Jadi ini lumayan lah kalau untuk kegiatan-kegiatan yang masih levelnya menengah ya. Kita masukin semuanya. Jadi kita lihat di ringkasannya ada nggak sih dibunyikan di sini? Nggak ada. Berapa giganya juga nggak bunyi ya. Jadi kita lihat di sini kamera depan tuh 16 megapiksel ya. Kamera yang ini nih 16 megapiksel. Kamera belakangnya itu, nanti belum diterangin yang belakang, nanti kita sebut. Kemudian bagian bawah speaker sebelah, jadi ini pasti mono. Kemudian port chargernya di sini Type C, mikrofon, dan kemudian masih pakai jack 3,5 khusus untuk misalnya mendengarkan pakai headset atau mau diaukskan. Oke, samping sebelah kiri kosong. Nah, kita lihat tampak belakang. Di sini warnanya memang unik dia. Dia bisa berubah warna sesuai dengan arah. Yang kelihatan jelas Vivo di sini di emblemnya ya. Dia tulis di sini langsung cetakan, jadi nggak bisa bukan tempelan. Kemudian kamera, ada 2 kamera besar plus kamera kecil di sini, dan lampu flash. Di sini ada tulisan 5G, ini membedakannya dengan Pro nanti. Nah, kameranya triple ya dibilangnya ya. Jadi untuk ukur. Berapa sih kamera belakang? 50 MP plus 2 MP plus 2 MP. Jadi ada yang 50 MP pasti ininya besar nih, lubang ininya ya. Lebih besar lah. Nah, dan yang lain 2 MP. Dan kita coba pernah untuk uji malam juga termasuk cukup terang. Sementara kalau siang udah pasti. Soal warna kita memang nggak bahas di dalam sini, karena dibahas yang lain mungkin ada yang pernah juga menjelaskan lebih soal penggunaan kameranya sekalian. Namun karena saya nggak terlalu ahli di kamera, namun nanti kita bisa lihat beberapa bidikan menggunakan ini cukup unik ya. Kita ngambil foto-foto yang boleh dibilang bisa dipakai. Untuk beberapa pekerjaan seperti yang biasa-biasa meluncur di di internet dan sebagainya, dengan 4 plusnya sebenarnya ya masih lah. Ini tergantung sebenarnya ya. Ini kebetulan pakai wifi di internal ya.
Jadi semua yang lain ini yang bawaan aslinya biasanya ada Vivo-Vivonya, YouTube dan sebagainya memang kadang-kadang sudah ada, namun Facebook media-media sosial tertentu tidak langsung dipasang, WhatsApp juga tidak, beberapa aplikasi juga tidak. Nah, jadi ini nanti bisa kita customize sendiri keperluan aplikasi apa yang diinginkan. Namun digeser ke ini aplikasi, digeser ke kanan dia langsung browser Android ya. Bukan Google, bukan yang dari bawaan dia. Situ. Nah, beberapa foto yang mungkin hasil dari kita coba unggah ambil dengan menggunakan ini, maaf. Nah, ini kita uji ya untuk menggunakan sensor sidik jari misalnya ya. Ini kan diminta sensor sidik jari, maka tinggal kita tekan aja dia buka. Nah, ini kelebihan yang ya boleh dibilang memudahkan. Kita coba untuk melihat hasil foto. Sebentar saya cek dulu mana foto yang saya bikin. Nah, ini beberapa saat yang lalu. Nah, ini saya coba bikin nih. Kurang jelas ya. Nah, ini kejelasannya soalnya kameranya beda. Jadi kamera pengambilnya kebetulan merek lain ya. Nah, ini kita coba. Nah, ini buram-buram dikit nih. Nah, terus ya, jadi bukan aslinya. Saya coba lagi ya. Saya coba pasang yang aslinya ya, bukan Instagram dari kameranya sendiri. Kameranya sendiri. Ini kebetulan kemarin jalan-jalan ke kota ini. Coba lihat. Kurang tajam ya. Kalau ini kamera ininya nih, kamera HP yang rekam nih. Ini lumayan bagus sebenarnya, gambarnya jernih. Jernih. Ini kondisi keraton di sebuah kota di Jawa Tengah. Beberapa saya buat kita ambil titiknya. Nah, sayang ini nggak fokus di sini. Oke, itu tadi beberapa yang bisa kita pakai. Musik tentu ada, pakai tinggal musik. Kemudian yang lain apalagi? Rekam suara juga ada dan sebagainya. Dan radio masih ada ya. Jadi ini fitur radio FM-nya masih ada, masih bisa digunakan. Tentu dengan headset. Lanjut, sebenarnya ini masih bisa dipakai dengan cara mengakali. Saya nggak tahu kalau sistem ini, kalau bisa sebenarnya misalnya mendengarkan radio tanpa headset, kalau HP tertentu itu ternyata bisa hanya cukup dengan menggunakan ini. Ini, iya, ini nggak usah pakai apa-apa. Ini berfungsi jadi antena. Kita coba bisa nggak kalau pakai ini? Apakah bisa? Ternyata tidak bisa. Ternyata tidak bisa ini. Coba kita dengar. Oh, bisa. Ternyata bisa ya. Jadi ini menggantikan headset yang ini. Kalau kita cabut mati ya. Kalau kita pasang hidup. Ya, bisa ya. Bisa didengerin. Bisa tuh, nggak bohong nih, kenyataan. Kita geser, ya. Ini beneran. Jadi kita bisa memanfaatkan ini daripada dibuang, bisa jadi antena untuk mendengarkan radio. Namun saya nggak bisa jamin bahwa semua HP itu bisa, tapi ini bisa. Jadi khusus untuk Vivo, kemudian beberapa merek yang juga bikinan saudaranya bisa.